Sampun, monggo dimulai Bu Cici. Monggo Bu. Iya nih, mungkin ada kasus yang jenengan kira-kira nanti cocok untuk yang ada dilema etikanya dan menghindari yang moral nggih, ngoten nggih. Kebanyakan. Nggih. Monggo Bu. Bu Cici loh, Bu Cici. Nggih, kula riyen nggih Pak nggih. Kalau di sekolah saya niku jumlah kelasnya kan ada 5. Kebetulan gurunya yang guru kelas niku ada 3. Otomatis kan untuk mengajar ke kelas itu kita kekurangan 2 kelas, Pak. Kemudian kalau untuk tahun kemarin saya ikut mengajar di kelas 1, tapi karena sering saya tinggal pergi rapat, mengerjakan apa-apa, akhirnya saya fokuskan kepada ketiga guru saya, Pak. Kok 5 kelas, Bu Terus Cici? Apa enggak 6? Kok 5 kelas apa enggak 6 nek jenengan SD? 5, karena ada kelas 4 yang tidak ada muridnya, Bu. Oh. Oh, ngoten. Nggih, jadi di kelas kami ada 5 kelas, gurunya cuma ada 3. Untuk posisi sekarang ini niku kelas 1 guru, kelas 2 dan 3 niku dipegang oleh 1 guru, sedangkan kelas 5 dan 6 dipegang oleh 1 guru. Guru yang megang kelas 2 dan 3 itu dia juga memiliki tanggung jawab yang lain, Pak. Tanggung jawab mengerjakan dapodik. Kemudian guru yang kelas 5 dan 6 itu tanggung jawab berikutnya adalah dia memegang bendahara, Bu, Pak. Untuk guru kelas 1 ini hanya memegang 1 kelas, cuma tambahan tugasnya itu apa ya? Inventaris ruangan gitu saja. Nah, kebetulan untuk tahun depannya itu kami sudah kepinginnya itu guru yang kelas 2 dan 3 tidak ingin merangkap lagi gitu loh, Pak. Soalnya dia keberatan karena dia akan sekarang ini mengikuti pendidikan PPG gitu loh, Pak. Jadi kepinginnya itu dia fokus untuk 1 kelas mawon, terus kitanya kalau musyawarah itu untuk guru kelas 1-nya juga masih tidak mau untuk merangkap gitu. Terus pun niki solusi niku lho nggih radi bingung nih. Untuk kelas 2 dan 3 itu muridnya berapa, Pak, dirangkap? Kelas 2 4, kelas 3 4. Oh. Berarti kalau saya mendengar cerita Cici ini masuk pada dilema napa Bu ya? Kok ini kan pada pembelajaran nggih. Pembelajaran Tuan karena kan intinya garis bawah itu kan Bu Cici ini kan kekurangan tenaga pendidik nggih. Nggih. Tenaga pendidik lah. Berarti ini kan nanti dengan rasakan Bu Cici sebagai kepala sekolah itu berarti jangka panjang. Ya, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dan jangka panjang nggih. Sepertinya, Pak. Soalnya SD niku menurut sekilas pengetahuan saya. Kalau di SD kan tidak berani menerima honor karena sekarang sudah dapat peraturan baru sing P3K tanpa niku lho, Pak. Nggih. Kan memang enggak boleh mengangkat. Jangka panjangnya kalau jenengan menerima guru baru kan bagaimana dengan ini kan? Apa itu namanya honornya? Kesusahan dari situ karena dananya di sekolahan itu. Nggih, tidak bisa memberikan honor, Bu. Nah, nggih, Pak ya. Masuknya ke dilema napa
Jangka pendek, jangka pendek panjang. lawan jangka Lawan panjang. jangka panjang tentang nggih. Paradigmanya Bu Cici ini Oke. pengambilan keputusannya itu jangka pendek lawan jangka panjang. Ngoten nah. Kemudian Bu, ini 4 paradigma itu harus masuk semua atau gimana? Iku pesannya tadi paradigma apa? Dilema etika. Oh, poinnya masuk semua apa enggak begitu ta? Nggih. Kan rasa keadilan dan rasa kasihan juga masuk ini kau nggih. Nggih masuk. Ya, masuk nggih. Berarti ini Bu Cici ya masuk, Bu. Nggih lah nggih. Etika itu berarti kan Bu Cici kan juga punya rasa belas kasihan kepada tenaga kependidikan Ya, yang ya. selain merangkap Nggih. sebagai guru kelas yang double dan ada tugas tambahan baik dari bendara dan OPS ngoten Bu Cici tadi ya. Nggih. Dilema etikanya kan masuk. Dilema etika kan kita bisa belas kasihan pada guru tersebut yang mengajar 2 kelas dan mendapat tugas tambahan. Seperti itu. Nah, untuk yang 4 paradigmanya itu kan saya tangkap itu jangka pendek lawan jangka panjang. Sama rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ada 2 Bu yang saya tangkap dari kasusnya Bu Cici itu. Kalau yang di paradigma itu yang masuk rasa keadilan lawan rasa kasihan, sama jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian untuk yang pada 3 prinsip ini, prinsip yang pertama itu yang saya tangkap itu prinsip berbasis rasa peduli. Itu nanti kan yang digunakan Bu Cici itu nanti rasanya kan rasa empati tinggi, rasa kepedulian, kemudian rasa kasih sayang, istilahnya nyesakno guru ngerangkep rong kelas terus ditambahi tugas tambahan. Tugas tambahan. Nah, itu yang prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua itu juga masuk Bu Cici, karena kan berpikir berbasis peraturan, gitu ya. Karena kan seharusnya realnya kan satu kelas. Satu kelas. Kemudian untuk yang prinsip yang terakhir itu prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Itu kan nanti digunakan oleh Bu Cici untuk reflektif dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ngoten nah. Ya, jadi di 4 paradigma itu nanti masuk 2, keadilan rasa kasihan sama jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian kalau ada prinsip pengambilan keputusan itu 3-tiganya itu masuk Bu Cici. Kemudian kita lanjut pada 9 langkah pengambilan keputusan. Nah, 9 langkahnya itu kan yang pertama, langkah yang pertama di situ kan ada nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi tertentu ya Bu Cici. Dari situ kan dalam menentukan keputusan kan terkadang ada sesuatu yang harus dikorbankan dalam situasi tertentu. Berarti kan guru itu seharusnya 1 kelas menjadi 2 kelas direktif. Itu yang langkah yang pertama. Ada nilai-nilai tentang dalam situasi tertentu. Kemudian yang kedua Bu Cici untuk dari 9 langkah itu menentukan siapa yang terlibat. Yang terlibat jelas itu nanti kan PTK-nya yang ada di sekolahnya Bu Cici itu. Kalau untuk siswanya tambah Pak. Terlibat nggih siswa objeknya. Juga terlibat nggih, menentukan siapa yang terlibat kok. Berarti kan PTK-nya kepala sekolah sama peserta didik. Lah masa kok tidak dilibatkan? Seharusnya kan peserta didik kan juga punya hak. Kenapa individu campur ambek kelas 2 dicampur ambek kelas 3 lah kan dia kan juga punya pemikiran seperti itu Bu. Kan punya berarti kan dia juga terlibat seperti itu. Paradigma individu lawan kelompok tadi tidak masuk juga Pak? Kalau paradigma individu lawan kelompok ini saya belum bisa nangkep ya Bu. Kalau saya sendiri, saya belum bisa nangkep. Mungkin Bu Yani bisa nangkep selain dari yang saya sebutkan tadi keadilan rasa kasihan sama jangka pendek lawan jangka panjang. Kalau yang individu lawan kelompok saya belum nangkep dari ceritanya Bu Cici. Kalau kebenaran lawan kesetiaan saya belum nangkap
dari ceritanya Bu Cici tadi yang terkait dengan PTK yang double kelas sama tugas tambahan. Untuk saya lanjutkan, G. Untuk yang 9 langkah tadi, saya lanjut yang ketiga. Langkah yang ketiga itu mengumpulkan fakta. Faktanya sudah diceritakan Bu Cici tadi ya, sudah jelas kalau saya. Yeah. Kemudian yang keempat itu pengujian benar atau salah. Nah, di sini kalau pengujian benar atau salah, di situ kan bisa dilakukan Bu berupa uji legal atau uji regulasi ya, standar profesionalnya, atau jika hal ini sudah dilakukan bisa memiliki referensi dan cara pandang lebih luas dan mengambil keputusan. Karena kan di situasi di sekolahnya Bu Cici itu kan yang jelas kekurangan PTK, kemudian langkah yang diambil Bu Cici itu lebih cara pandang untuk ngambil keputusannya kan, gini ya, berarti kan kita dobeli dengan 1 PTK 2 kelas. Kenapa kok tidak ngambil dengan PTK honorer ya Bu ya, yang ASN, berarti kan nanti permasalahannya kan sekolah tidak bisa menggaji ya, tidak bisa menggaji lah. Maka dari itu cara pandang Bu Cici sebagai kepala sekolah kan lebih luas. Saya putuskan wis dirangkep ae ya, dengan rasa Resiko. wong atas wong muridnya Saidi ngono lho, ngono kan, dengan garis bawah seperti itu atasi muridnya Saidi ngono lho ya. Kemudian untuk yang kelima atau langkah yang kelima itu pengujian paradigma benar dan benar, Bu. Itu kadang kan dalam keputusan yang sama itu dianggap benar. Bu Cici sudah menganggap keputusan yang diambil Bu Cici menghandle 1 guru, menghandle 2 kelas dan tambahan itu sudah benar melawan benar. Ngoten Bu. Kemudian untuk yang ke-6 itu melakukan resolusi nggih. Resolusi itu nanti Bu Cici bisa menerapkan 3 prinsip, berarti ada 3 prinsip nanti kembali ya Bu ya, karena kan saya tangkap di cerita Bu Cici tadi ada prinsip berbagi berbasis rasa peduli itu masuk, kemudian berbasis peraturan masuk, kemudian berbasis hasil akhir juga masuk, tadi care, role, dan act ya, itu masuk kalau menurut saya. Kemudian yang ke-7 Bu, investigasi atau opsi trilema ya. Kalau trilemanya itu kan solusi lain yang tak terduga, solusi lain yang tidak terduga, berarti kan yang awalnya Bu Cici kalau saya nambah guru non ASN saya tidak bisa menggaji ya, karena kan di aturan bos tidak bisa menggaji honorer. Nah, berarti kan solusi yang tak terduga dari Bu Cici tadi, alah wis ngene ae didobel loro ae wong muridé Saidi ya. Berarti kan itu tadi juga benar lawan benar masuk, kemudian trilema keputusannya tak terduga juga masuk. Nah, kemudian investigasinya Bu Cici itu sebelum membuat keputusan kan Bu Cici kan sudah merefleksikan, kan yang tahu Bu Cici sendiri inovasi atau situasi dan jenjangnya seperti itu. Maka dari itu bisa ambil keputusan benar dan benar dan prinsip resolusi tadi. Kemudian yang ke-8 itu membuat keputusan. Kalau saya nangkep itu langkah-langkah yang dilakukan mulai dari identifikasi awal hingga keputusan yang Bu Cici buat. Yang terakhir itu tadi guru rangkep 2 kelas, ngoten nah, itu keputusan jenengan yang buat keputusan, ngoten nah. Kemudian yang ke-9 itu melihat lagi keputusan yang sudah Bu Cici tetapkan, lalu direfleksikan dan diskusikan dengan pihak yang terkait. Nah, setelah Bu Cici refleksi, ternyata tadi Bu Cici cerita karena ada guru yang fokus untuk 1 kelas, karena kan ada yang PPG Bu Cici ya. Dan kan hasil refleksi Bu Cici bisa cerita seperti itu, Bu. Itu yang Pak. Oh, gitu. Okay. Yang saya tangkap kan refleksinya Bu Cici nggih. Refleksinya itu kan jenengan
tadi sudah menceritakan dapat mendapatkan garis besar atau kesimpulan informasi dari guru yang bersangkutan, guru yang terlibat bahwa Bu, saya ingin fokus satu kelas saja karena kan sudah ada tugas tambahan dan saya ini mau ikut PPG lah. Itu kan sudah hasil refleksi jenengan tuh Bu. Iya tak kayak irong kelas iki digaruk jadi siji ngatasi tak ngono. Nah, lah ini itu kan cerita, Bu, saya kan pengen fokus satu kelas saja dan saya kan mau ikut PPG. Nah, itu kan sudah refleksinya Bu dari jenengan terkait istilahnya mancing pertanyaan dari apa? Dari perilaku dari pihak yang terkait itu. Pripun Bu? Terus untuk hasil akhirnya niku dos Budi, Pak. Kalau untuk yang hasil akhirnya semester kemarin kan memang kelas 2 dan guru kelas 2 dan 3 itu setuju karena memang belum mengikuti PPG dan juga CGP. Dia juga CGP, Pak. Tahun 2025 besok itu pendidikan. Terus dia kepinginnya untuk yang semester berikutnya itu kelas 1 dan 2 itu diberikan kepada satu guru yang tadi yang tidak ada tugas sama sekali. Tidak ada tugas tambahan katanya. Nggih, tapi yang guru yang tidak ada tugas tambahan itu dia menolak gitu loh, Pak. Oh, ngoten. Nggih. Kalau keputusan saya yang tidak tugas tambahan tadi menolak ngoten Bu Cici. Nggih. Menolak ya. Berarti kan gak ngene ta Bu Yeni dibaliknya nang keputusan kepala sekolah. Nah, yang perlu ditanyakan itu kalau di SD, Pak. Kalau itu kan kedinasan, gitu. Jenengan apa tidak berkoordinasi dengan Wilker apa Bapak pengawas tuh, Pak? Bu Cici. Karena saya kan masih gerabaki kalau di SD ngoten nggih. Keputusan akhir itu berada di mana? Di pengawas atau jenengan atau di Pak Korwil? Konsultasi berarti ya. Konsultasi ke Pak Korwilnya atau Bapak pengawas SD. Kalau misal ya Bu ya, tadi kan alternatifnya kan kalau ngangkat non ASN nggak bisa bayari. Nah, kalau yang jelasnya berarti kan kalau misalkan kalau double gak gelem. Kalau ke Wilker misalkan atau kita konsultasi ke pengawas karena kan kita juga butuh punya dari atasan untuk memberikan solusi yang dihadapi setiap lembaga. Jadi kan mungkin kalau secara rasa belas kasihan, belas kasihan ya emang ada rasa kasihan satu guru dikasih 2 kelas. Kalau dikasih solusi ngangkat non ASN ya itu tadi nggak iso bayari Bu. Wes Bu piye aturane kepala sekolah biasa lah ngono. Tapi Bu Cici yang saya mau tanyakan itu seumpama kan AS atau P3K itu kan ada penempatan loh Pak. Bu ya. Kalau penempatan berarti kan dianya sudah ada ini kelas wajib yang harus beliau ampu. Betul ya, ngoten ta? Tanggung jawabnya. Kalau sing satu niku wau kan kalau ikut CGP dan PPG kan harusnya di luar kegiatan sekolah, ngoten ta? Nggih, tapi kalau untuk langsung 1 hari 2 kelas itu terlalu capek, Bu. Ya, kelasnya bareng. Di rolling nggak bisa nggih. Maksudnya si pagi mbak si siang. Nenek rehab iku iso-iso ambek awan lah. Iki kan tidak ada rehab atau kondisi yang darurat yang jelas kan walaupun 2 kelas dengan murid yang sedikit misalkan 4 atau 5 kan jelas kita juga pemikirannya kan juga double Bu. Sing kelas iki materine iki, sing kelas iko materine iko lah. Nggih. Apalagi dengan kelas bawah kan gak bisa ditinggal Bu. Gak bisa. Nggih. Itu ditinggalkan mestinya kan dampingi terus. Ngoten no. Beda kalau di kelas 6 gitu dikasih arahan instruksi gitu kan sudah bisa mungkin kalau pas ada tugas atau apa kan bisa anak-anak. Tapi kalau yang di kelas yang menolak mendobel kelas tadi kelas Bu. Kelas berapa? Bu guru kelas berapa? Kelas 2 dan 3. Mboten sementara
Yang ini kalau Bu kan ada satu guru yang tidak ada tugas tambahan. Terus Oh, nggih, kelas kelas 1. jenengan kelas 1. Waduh, Nggih. kelas 1 ya ini. Nah, ya. Terus Tapi Ibu, kelas 1 muridnya cuma 3, Bu. Terus Ibu, double-nya rencana kelas berapa, Bu? Terus Bunti, bagaimana? Double-nya mau didobelkan ke kelas berapa? Kok beliaunya Kelas menolak? 1. Kalau saya nggih sesuai dengan fase, Bu, kelas 1 dan kelas 2. Hmm, menolak. satu dan dua ada siswa, 3 ada 4 kosong nggih. Nggih, 5 6 berapa Bu Cici? ada. Ada Kelas ada 5 1, kelas 5-nya 1, kelas 6-nya kelas 6-nya 3, 3 4 kosong, kelas 3-nya 4. Kasusnya 4. ditulis saja, Pak Munif. Engko kasusnya penak sing gawe deskripsi Bu Cici. Engko nek aku paradigma Nggih, mbek si engko tak jelasne aku ngono. Oke. Ngono nggih. ta. Bintiku wetik nduk WA ngono kok karek ngopi ngono penak sih Bu Yeni. Oke. Hasil akhirnya itu ya berdiskusi dengan itu tadi Pak ya. Awas tadi. Berdiskusi dengan Bapak Korwil dan Bapak pengawas. Nah, ini kan terkait dengan checklist Bu ya, dapat tugas checklist ya. Berarti kan di sini ada 8 nggih Bu nggih yang checklist tugas kolaborasi itu kan tadi ada dengan A dan TA. Kalau A ada, kalau TA kan tidak ada. Berarti kan itu nanti menjelaskan ngoten nggih. Oh, tadi kan kita Nggih. menanggap Cici ya Bu Yeni ya. Nggih. Berarti kan berarti ikinku ngene ya Bu. Bu Cici ikinku ben ngetik kasusnya. Terus kemudian kita juga bahas, kita ngetik istilahnya iku gawe map iki lho Bu. Gawe maksudnya sing masuk jangka panjang, jangka pendek lawan jangka panjang itu yang Apa mana? saja? Kalimat yang mana? Ya, kemudian 3 prinsip itu yang mana? Kemudian 9 langkah itu yang mana? Ngoten nah? Ataukah yang menjelaskan yang ketika observasi atau yang apa Bu? Misalkan 1 dengan 3, kasus 1 dikoreksi kasus 3, ngoten ta pripun? Nggih. Niku wau. Nggih, mau. Kasus kelompok 1 dikoreksi kelompok 3, ngoten niku wau. Terus kebalik, koreksi 1. Ya, kita mengkoreksi kelompok 1. Kita menanggapi. Ditanggapi. Kita menanggapi kelompok 1. Terus kita kelompok 3 ditanggapi siapa? Kelompok 2. 3 ditanggapi 2. Ya. Oh, ngoten. Berarti Wis Bu Cici. Suwi ya. Tuh, berarti kula niki ngetiknya di WA mawon apa? Nggih, enggak apa-apa. Ini ketikkan WA mawon. Terus niki jenengan mboten gantos bercerita no, Pak? Bercerita. Bu Cici saya screen lho, screen nang Word apa nang ya nang Word tunai lho. Sam jenengan ngetik kok di Pak Munif sama saya membantu. Pak Munif kan sudah panjang lebar menjelaskan kok diketik sore, tapi nanti yang dikirim ke Pak kita setor itu kan yang kasusnya saja, ngoten lho. Sik ngene lho Bu. Kan diminta kan kita kan milih salah satu kasus, ngoten nah. Kan sudah bercerita kasus yang pertama, saya kan sudah menggebu-gebu untuk mengkoreksi. Oh, ngoten ta. Nggih. Kasus saya ini kalau di sekolah ini belum ada kasus Bu, aman-aman saja. Sesuai dengan porsinya, jadi belum ada kasus untuk yang istilahnya itu yang menarik, yang mau saya tampilkan gitu loh. Ngoten loh. Kemudian kan dari kasusnya Bu Cici kan, kalau saya tadi kan sudah
menggarisbawahi menangkap ceritanya Bu Cici mulai dari paradigma, prinsip, kemudian 9 langkah pengambilan keputusan itu. Cocok itu sudah. Terus nih Bu Yeni punya apa kasus lagi selain Bu Cici yang terkait dengan pembelajaran, Bu? Enggak, kalau saya itu Pak cuma apa ya bersama anak dan kalau TK kan lebih tuh Pak, lebih ruang lingkupnya lebih kecil karena gurunya cuma 3. Lanjutnya kan kalau SD kan ada 17, ada 20, kelasnya ada 6 kan lebih kompleks. Kalau kasus yang saya tulis di LMS itu kan dulu kan pengalaman saya sebagai wakil kesiswaan kurang lebih 6 tahun atau 7 tahun itu sebagai wakil kesiswaan. Yang Apa itu Pak? dalam Bu menangani kasus anak-anak yang di SMA atau di SMP. Istilahnya kan sebelum ke BK konseling kan dari wali kelas ke wakil kesiswaan. Kalau wakil kesiswaan wali kelas tidak bisa memberi keputusan ke wakil kesiswaan, kalau wakil kesiswaan tetap koordinasi dengan BK nanti mencari solusi yang terbaik buat permasalahan anak tersebut. Karena kan di BK itu sebenarnya itu kan gini sih Bu. Sebenarnya kalau anak-anak mau menceritakan suatu dilemanya itu kan seharusnya kan tidak ada orang yang tahu selain guru BK sama anak tersebut. Nah, tapi kan image anak-anak kan wedi nek ambek guru BK. Jadi saya kan dhisik iku piye ya Bu ya wakil kesiswaan niku menganak-anakkan nanggone arek-arek ngono lho Bu. Lebih merangkul dengan friendly di kelas. Tapi yang selalu dikenang anak-anak itu rata-rata itu kesiswaan. Jadi kalau yang di BK image anak-anak itu wedi. Enggak. Ya. Pun kasusnya aja nggih. Iya. Berarti kalau kasus saya itu harus ada solusinya juga, no, Pak? Solusi terbaiknya terus bagaimana? Kalau saya nangkap tadi kan solusi dari Bu Cici sendiri sudah ada. Cuma solusi keputusan akhirnya kan sebenarnya kan ada 2 solusi. Satu solusi keputusan yang tak terduga, yang satunya solusi yang benar-benar solusi, Bu. Nah, solusi yang benar-benar tak terduga tadi kan Bu Cici sudah mengambil keputusan wis ngene rangkepen wong bocah papat ae. Lah itu kan tidak terduga lah. Kalau solusi yang benar-benar solusi, benar melawan benar, itu kan seharusnya kita kan ke pengawas sekolah. Ngoten. Ini. Pripun niki piye Bu Yeni? Tak ngene Bu Cici ben ngono ae ya. Bu Cici ben ngetik kasusnya, saya tak share screen tak gawe Canva ngelebokno. Iya bener ta Bu? Paradigma mana yang masuk, 3 prinsip mana yang masuk, kemudian 9 langkahnya. Nggih. Enggak bisa. Berarti ngene, berarti Bu Cici ae nek ngono ya lho. Sing share screen Word. Ya, jenengan dioret-oret dhisik engko baru diketik nang gone Canva. Ya, yuk monggo Bu Cici, share screen dulu. Nek Canva. Iya. Ambek gletakno dadi wis kan. Niku Word biasa loh, Pak. Kita harus ke Drive-in. Boten, ten Word mawon biasa ndak apa-apa. Soalnya kalau biasa ngedit ten laptop kayak pakai HP saya edit Canva. Kalau malah mboten saged Canva ndek HP to. Mboten niku tambah goleki sembarang kalir tambah nek wayah HP lak puwi nak kula pakai tangan seret jadi kan. Soalnya kulina Bu, kulina. Selamat malam, Bu Dwi. Bu Cici masih mencari Word ta? Buatan caranya share niki bagaimana, Bu? Sebelah tangan itu lho, Bu. Sebelah. Nggih, terus manten-manten kemana niki? Panah itu jenengan klik ya, panah ngadek wi.
Nggih, pun. Nah, wis terus Terus? Tapi wetnya sudah dibuka apa belum? Oh, dereng. Buka dulu, wetnya dibuka dulu. Buka Nggih, wetnya. pun. Pun, Pun, pun. terus? Nah niku wau nggih. Panah ngadeg iku mang sebelah tangan dada yo. Nggih. Ya, Nah, jenengan klik. Nah, di situ lah Nggih. muncul enek Chrome tab, enek Windows. Nah, ini gambar ribet ya Bu. Chrome tab itu. ya. Nah, Sudah betul keluar bisa. biji. Kok mboten saged anu, Pak, ngedit niki? Kok ijo-ijo tok niki, Pak? Bisa. Ngetike niki Berarti jenengan buka buka webnya, jangan buka zoom-nya. Jenengan buka webnya, tampun. buka. Oh, ngoten, Nggih, rin-rin. jenengan gak usah Oh, nggih, ngelak nggih. zoom. Nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Iku. Anggona, ngoten. Judulnya apa, mau, Pak? Judulnya? Ceritain jenengan. Berarti dilema itu ya. Apa? Dilema ngoten nah. Dilema. Saya nggak apa-apa Bu. Dilema etika pada pembelajaran di sekolah. Terus ini dilema etika. Dilema etika di sekolah. Dilema etika pembelajaran di sekolah. Ngerti sih tak golekne judul sing tepat Bu. Sekolah saya memiliki rombongan belajar 5 kelas. Sedangkan jumlah guru dalam kelas ada 3 orang. Kelas 1 yang memiliki siswa jumlah 3 orang diampu oleh 1 orang guru tidak memiliki kelas. Iya.
Pun ditambahin apa nih Pak? Itu Bu, apa? Solusi jenengan. Solusi. Ibu, tak ambil tambatan. Solusi ini mau diskusi dengan pengawas ngoten lho, Pak. Nek Solusi jenengan Solusi kalau jangka panjang. Terus ini. jangka pendeknya mendobel dulu. Ngoten ta Pak nanti nggih. jangka pendek, Memberi saran ke guru kelas 1 untuk mendobel kelas 2. jangka pendeknya itu bisa double dan itu juga bisa solusi tak terduga dari inisiatif Bu Cici sendiri di double. Ngoten. Bu Cici itu yang guru kelas 2 dan 3 itu PGP angkatan berapa? Angkatan 11 cuma parkir, Pak. Oh gitu. Nggih. Ngapunten Bu Kenny, Bu Eni, itu saya share di chatbox. Nggih. Nah, tinggal dianalisis di situ aja. Nggih, nggih. Bu Yeni, jenengan kali ningali checklist yang ada dan tidak ada tadi ya. Anu tenan wae LMS wae no. Si Bu ya dari Nggih, leres, Pak ya. Nuni. Ya, kasus yang Bu Cici itu ya, ini yang checklist yang pertama ya. Nggih. Kasus pilihan mengandung unsur dilema etika. Masuk ya, Bu? Iya, masuk. Kemudian tulis sana. Terus nomor 2 ini memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika. Ya, memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika. Berarti kan kalau saya kan ada 2, Bu. Rasa keadilan lawan rasa kasihan dan jangka pendek lawan jangka panjang. Ya. Ya, yang masuk. Terus saiki yang nomor 3. Memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika. Ya. Kalau ini iya, Bu. Ketiga-tiganya. Tiga-tiganya malah masuk semua ya. Semua. Terus yang keempat, memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. Bu Cici, untuk yang keempat ini kan dari 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan ini, kalau yang dari pengawas sekolah pripun Bu Cici? Belum, Pak. Belum. Saya belum koordinasi nggih. Koordinasi nggih, tapi kan jenengan sudah mengambil keputusan iku mang iso double rangkep iku mang. Ya. Dan keputusan yang tak terduga. Terus yang kelima, memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan.
memuat hal-hal menarik atau terduga yang ditemui. Ya menarik. Menarik ya. Dalam menganalisis kok menarik. Memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan. Ya, menarik karena tadi kan ada penolakan dari guru itu tadi nggih. Ngoten ta, Pak? Kan Nggih. itu tidak Nggih, tidak terduga rencananya Bu Cici itu tadi ngoten ta. Nggak terduga, saya nggak tahu Bu Cici cerita kan, oh ternyata Ditolak. seperti itu lagi. Yang keenam, hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggang waktu. Oh enggak, ini ya. Maksudnya 6 gimana? Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan. Tiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip, dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dia akan presentasikan. Hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing. Ini tugasnya kita ngoten ta, ke Bapak Fasil ngono ta. Yang betul Bu, ini kan kita koreksi sendiri. Tugas nanti kan tanggapi dari kelompok 1. Cuma ini kan kita amati bersama kasusnya yang dialami Bu Cici. Masuk nggak kira-kira dari daftar checklist itu? Nah, khawatirnya kan nanti kalau kita presentasi kelompok lain, oh itu gak enak, itu kan kita bisa memberikan ulasan. Ngoten no? Yang mana ngoten no? Iya. Misalkan ngoten no. Kalau nanti kita presentasi, ternyata kelompok lain memisalkan, oh itu tidak memuat 3 prinsip, ada yang mana lah, kita kan bisa menjelaskan. Bisa menjelaskan, nggih. Tenang. Setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip dan hasil pengujian yang telah itu solusi tak terduga, yaitu guru kelas 1 harus mau mengajar 2 kelas sekaligus. Oh iya betul Bu, karena kan yang ada yang satunya kan PPG sama PGP tadi ya. Kalau solusi berdasarkan aturan seharusnya kan 1 guru 1 kelas gitu ya. Kalau sesuai aturan, kalau yang masuk 3 prinsip loh ya, berpikir berbasis peraturan. Jujur, komitmen yang kuat, tunduk pada peraturan. Kalau saya nangkepnya kok tambah ini ya Bu ya. Kalau 3 prinsip itu yang berpikir berbasis peraturan, Bu Cici sebagai kepala sekolah sudah memberi keputusan atau solusi yang tak terduga. Yo iku mang, guru iku kudu ngerangkep kelas iku mang. Nah, di situ kan yang dilakukan Bu Cici itu berarti kan komitmen yang kuat, tunduk pada peraturan guru tersebut. Peraturan yang sudah dibuat, peraturan yang sudah diputuskan oleh Bu Cici. Iya. Nggak masalah. Berpikir masih hasil habis. Berarti besok itu harus sudah dalam bentuk Canva ngoten lho, Pak. Nggih. Ibu tak ndelok referensi liya ya dari kasus jenengan iki, maksudnya iku
tampilannya yang bagaimana. Oke. Bu Cici, Nggih. judule iku ngene ya. Dilema kepala sekolah. Enggak ngono ta? Ya, betul itu. Ngatur ngatur gurune ra kena diatur. Dilema kepala sekolah Dalam pembagian kelas. dilema kepala sekolah dalam Pengaturan pembagian. nggak usah etika Bu, dilema kepala sekolah Bu. Dilema kepala sekolah dalam pembelajaran apa ya, dalam pembagian tugas pembelajaran gitu. Dalam pembagian tugas pembelajaran. Di sekolahnya dihapus ngoten lho, Pak. Ya tetap ada Bu di sekolah nggak apa-apa. Dilema Tetap. kepala sekolah dalam pembagian tugas pembelajaran. Kalau saya Bu seneng ngarepen sekolah ya, kepala sekolah ya. Dihapus mau. Nah,
Ibu Cici sambil apa ya, iki engko digawe kesiapan ID ngaput nang rukol. Jenengan geser ke bawah Bu Ai menisan nek ngetik. Jenengan geser, jenengan enter berapa kali ngono. Nggih. Nah, wis nah. Nduk kono iku engko jenengan ketik paradigma yang digunakan. Paradigma yang digunakan. Satu, rasa keadilan dan rasa kasihan. Rasa iya betul Bu, betul rasa mangan nek loro ya. Rasa Iya. keadilan lawan rasa kasihan. Jangka pendek. Iya. Ya Bu, satu-satu aja dulu Bu, satu-satu. Maksudnya Satu-satu mawon. kita bahas yang keadilan dulu, nanti yang kedua jangka pendek. Nah, maksudnya yang tadi. Oh, nggih. Nggih. Jenengan derek nang kasihan terus enter. Nah, iku bosok. Nah, berarti iki justice ya Bu ya berarti. Justice itu Nggih. berarti memberikan beban mengajar kepada guru. Kita Bu bener tak Bu? Maksudnya ini memberikan beban mengajar melebihi. Ngoten nah. Nggih. Ini kan rasa keadilannya kan rasa. Oh ini jenengan enter mawon Bu, memberikannya jenengan enter. Memberikannya jenengan enter. Iku kan berarti apa? Memberikan beban mengajar melebihi 24 jam. Gak ngono Bu. Nggih sih. Tapi kalau untuk guru olahraga juga kita tidak punya loh, Pak. Oh yang ya. Terus guru agama Islam juga tidak punya. Double, triple. Nggih. Kompleks sekali. Berarti multi talent nih. Makanya kepala Nggih. sekolah kok guru. Loh, lek iku jenenge kebiyen Bu, ndak bisa gemuk saya. Ditambah beban pikiran tambah. Iki piye Bu nek justice itu berarti istilahnya kalau justice itu kan memberi beban yang berlebihan pada PTK-nya. Nggih. Nggih pokoknya melebihi kapasitas, melebihi apa nggih? Nek SD niku jam. Keadilan ini berarti gimana Bu? Ya, kenapa, Pak? Keadilan nih. Keadilan. Mboten sebelum memberikan beban Ibu jenengan ketik. Mboten memberikan iki lho Bu, jenengan klik ten mriku. Terus dihapus atau enggak? Mboten. Sebelum depan sendiri. Oh, nggih. Nih, niku keadilan. Keadilan titik 2. Keadilan. Nggih. Keadilan titik 2 ya. Menyamaratakan. Iya sih Bu ya. Jenengan iki kan keadilane kan wis ngene ae. Timbangane guru kelas kosong wis diadil-adilan sesuai fase 1 kelas 1 sampai kelas 2 dirangkep, 3 dan 4 dirangkep, 5 6 dirangkep. Berarti kan keadilan. Iya. Nggih. Dan mengajar sesuai dengan situasi ya. Nggih. Ya, Bu. Memberikan beban mengajar sesuai dengan fasenya ngono gak apa-apa Bu. Dengan fase melebihi itu dihapus ya Bu.
Bagus, nggih. Terus ngisore iku engko jenengan enter apa jenenge kasihan. Rasa kasihan. Nggih, kasihan. Rasa. Rasa kasihan (2). Tugas yang diberikan melebihi beban mengajar. Ngoten nah. Sakno kan. Nggih. Melebihi beban mengajar dan tugas tambahan. Tugas tambahan apa Bu ngono Bu? Operator bendara itu berarti apa tugas tambahan apa? Nggih. Tugas Nggih, tambahan. tugas tambahan mawon, Pak. Nggih. Tugas tambahan. Nggih. 2. Apa dibuka kurung ya Bu? Operator bendara ngono ya. Kok 9? Nggih, nggih, nggih. Pun Bu, berarti apa jenenge munggah. Sing ngisor nang nomor 2 Bu. Mangak jangka pendek lawan jangka panjang ya. Berarti nomor 1 niki sudah cukup nggih? Sudah cukup. Nah, nggih. Terus itu titik 2 ngisore keadilan Bu. Jangka panjang. Jangka Layarnya digeser Bu, Cici. Dalam Enggak ketok nih layar. layar digeser ten pundi? ya, bete jenengan geser ke bawah ngoten lah maksudnya. Nah, ate digeser nanti kok ora ketok nggo. Itu maksudnya. Ini digeser ten pawon. Jangka panjangnya, bukan jangka pendek dulu Bu Cici. Jangka pendek dulu. Oh, nggih, nggih, kelintung. Jangka pendeknya merangkep double 2 kelas ngoten Bu. Piye bahasane? Guru harus mau ngoten ta. Untuk sementara mendobel kelas yang berada dalam satu fase. Mendobel 2 kelas jadi 1 bahasane iku lho. Jangka pendek. Merangkap. Guru merangkap nggih. Nggih. Guru merangkap tugas pembelajaran nggih. Nggih. Merangkap tugas pembelajaran satu fase ya. Dalam satu fase. Pembelajaran satu fase dalam satu fase. Jangka panjang. Yang menunggu guru ASN datang loh Bu. Iya. Ya. Nggih. Menunggu guru ASN. Penempatan. Nggih. Tambahan. Menunggu guru ASN yang ditugaskan di sekolah nama pripun nih? Yang baru nih Bu, menunggu guru ASN yang baru. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Terus mari ngono saiki prinsip Bu ya. Saiki prinsip yang mendasari berarti ya. Prinsip yang mendasari. Iki menisan penak menika rek ngopi nang ngene kampang lho daripada Nggih. guri gitu. Ngono. 3 prinsip pengambil apa itu mang prinsip yang mendasari mang masuk 3 ya Bu ya. Berarti kan langsung ditulis tiga-tiganya ketiga-tiganya. Nggih. Berpikir berbasis rasa peduli. Hasil akhir dulu, Pak. Mboten ta. Loh. Hasil akhir ta? Nggih. Urutannya yang kedua berpikir berbasis peraturan. Dalam? Nggih, kalau menurut yang apa? LMS. LMS itu nomor diajak mawon ta? Diajak mawon. Nggih. Peduli riyen ngoten nah.
Nggih, mboten napa. Berpikir berbasis hasil akhir. Ya apa, Bu? Berpikir berbasis hasil akhir. Kalau hasil akhir itu digunakan guru yang relatif memiliki jiwa sosial tinggi. Ya, berarti berarti sing Pertama, hasil akhir. peraturan, Bu. Pertama Ini peraturan, pertama itu peraturan, terus publikasi. Kok publikasi? Kok uji publikasi? Sik, Bu. prinsip, Bu, prinsip. Oh, nggih. Peraturan Nggih, monggo, Pak. masih di-unmute, Pak. Masih di-unmute, Pak, terakhir. Nggih. Itu pada Ngapun, kelompok kita apa tidak itu? wis gak enak kok. Boten ketinggalan. Ibu. Berarti apa iki? Nggih, peraturan. Rasa peduli sih, Bu, rasa peduli sih, Bu. Rasa Oh, peduli sih. nggih, nggih. Oh, nggih. Nggih. Rasa peduli iki, nek rasa peduli iku guru mempunyai rasa kepedulian ya. Guru mempunyai rasa peduli karena Dijelaskan semua, tak, Pak? Checklistnya kan Ngapunten, Bu memuat salah Cici, satu ningali prinsip. kasusnya, Bu. oh nggih jenengan geser Bu Cici, jenengan geser ke atas dulu. Nggih. Nggih, Pak. Sampun nggih Bu Cici. Saya kan masih berubah nggih. Belum berubah. Oh nggih sampun. Sampun. Nggih, baik. Lanjut Bu. Kemudian Bu Oh, paradigmanya nggih. Bu. Cik Bu. Cik Bu tak gantine ya, kok duwe inspirasi liya tuh. Nang ngisor Bu. Pak Trawi iki sampun apa? Lho, Sampun ketinggalan, Pak. sampun. Rasa peduli Bu, rasa peduli Bu. Nggih. Guru memiliki rasa peduli Ini kan hapus dulu, terhadap siswa. ini hapus dulu. Keputusan untuk memberikan kesempatan. Nggih. Ningali Bu. Belum anu Bu. Oh. Jenengan geser ke atas Bu, Bu kasusnya Bu. Ngeten? Belum dipak. Geser ke bawah Bu maksudnya Bu. Terus pundi? Paradigmanya. Ningali paradigmanya. Oh, paradigmanya. Oh, paradigma. Nggih, Pak. Belum geser nggih Bu. Dalam, Pak. Sudah, Belum geser. sudah. Sudah di paradigma. Nggih Bu Yeni. Sinyale paling. Sudah. Saya belum sih. Sudah. Coba saya keluar dulu ya apa. Nggih.
Iya, alhamdulillah sampai merespon. Jadi apa sesuai dengan kelompok tiga gitu. Kelompok dua gitu. Tiga, Pak. Kelompok tiga gitu. Kelompok tiga betul. Jadi ada kasus, kemudian dianalisis terkait dengan paradigma apa yang digunakan, betul prinsip yang mendasari apa, kemudian yang 9 langkahnya tadi dicantumkan juga Pak Menu. Kemudian yang terakhir checklistnya. Oh, ngoten. Nggih, checklistnya sudah, Pak, kalau checklistnya. Nanti kalau sudah yang di grup PGP itu hanya kasusnya saja. Karena kan untuk analisis kan setiap orang berbeda untuk cara memandangnya Bapak Ibu. Oh, ngoten. Ngapunten Pak, untuk kasusnya itu nanti bentuk Word napa pripun? PDF? Di SMS biasa itu Pak. Tinggal Ctrl C, Ctrl V. Oh, ngoten. Iya, yang kasusnya saja. Di grup kelas kita nggih, Pak nggih? Iya, di grup kelas. Oh. Ditulis di atasnya kelompok Oh, dua, ngoten. kelompok tiga, nggih. Kelompok tiga. Nggih, Pak, nggih, Pak, matur nuwun, Pak. Nggih, sampun lanjut sampai jam 8 nggih, Pak. Kurang 10 menit. 10 menit. Oh, ngoten nggih, nggih. Nggih, monggo matur nuwun. Nggih. Ayo Bu Cici. Berarti Nggih. berpikir berbasis peduli kamu ya. Nggih. Guru mempunyai rasa peduli terhadap kondisi kelas yang kekurangan guru. Ngoten nah? Nggih. Nggih. Dengan mempertimbangkan agar murid bisa terlayani. Dalam pembelajaran. Pun ya. Terus sudah cukup ngeten. Pun. Saiki berpikir basis peraturan. Nggih. Iya ya Bu ya peraturannya. Kalau sesuai dengan peraturan kan nggih satu kelas satu guru, Pak. Satu guru. Berpikir berbasis peraturan. Untuk digunakan para guru memiliki sikap yang jujur, komitmen yang kuat tunduk pada peraturan. Berarti ini peraturannya kan yang buat kan kepala sekolah sih Bu. Ngoten. Apotasi jahe tapi Bu, kan prinsip tidak harus semua. Hanya salah satu kan nunggune checklist iki kan memuat salah satu prinsip, 3 prinsip dilema etika. Lah, itu nggak maksudku loh aku. Salah satu kan boleh ya, berarti ya memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika. Nggih, berarti 2 mboten nggih. Mboten usah. Hasil akhir ya gak usah siji iku gak apa-apa Bu. Engko nek presentasi coba ngentakno waktu engko. Ampun berarti kalau hapus. Aku engko nek presentasi wis garo jam terus sik mbok ngono. Kudu maju nomor 1. Kok kudu maju nomor 1. Nggih. Iya, aku. Jangan nomor 1 wae coba. Saiki nanggone iku Bu, 9. 9 langkah pengambilan dan dengan enter Bu. 9 langkah pengujian. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Jenenge tulisnya 9 Bu. Oke. Angka mawon. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 9 langkah. Dan kemudian
Dan pengujian. Oke. Dan pengujian keputusan. Pun ya. Kurang 6 menit. 1 Bang, 1 Bu Sai, titik 2, 1 ya. Nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai-nilai yang saling bertentangan. Titik 2 Bu. Titik 2. Terus bawahi Bu. A. A. Berarti kula sampai 9 dulu nggih. Oke, oke. Keadilan dan disiplin. Nilai yang saling bertentangan, keadilan dan Buka disiplin. kurung, buka kurung. Buka kurung. Mengikuti peraturan sekolah. Mengikuti peraturan yang diputuskan kepala sekolah, ngoten nah. Mengikuti peraturan yang dibuat kepala sekolah. Apa? Mengikuti peraturan sekolah. Mboten yang dibuat sekolah tapi yang di hasil bersama ngoten Pak, peraturan hasil diskusi peraturan seharusnya. Mengikuti peraturan hasil ya, diskusi. hasil diskusi. Hasil diskusi bersama. Itu kan juga apa? Hasil oh. Musyawarah bersama ngono ya. Nggih, musyawarah. Musyawarah bersama. Terus buka kurung. Tutup kurung ya, Bu. Tutup kurung. Nggih. PS. PS itu berarti kan lawan nih. Iya. Nggih. PS. PS empati dan dukungan. Yangnya belum dihapus Bu Cici. Mengikuti peraturan hasil musyawarah. Nggih. Nggih, pun. Terus PS, Bu. PS. Apa? T. V. PS. PS itu lawan. PS kok lawane ngono, Bu. PS, Bu. V. Oh, versus ta, versus. Nggih. Ngeten ta. Mboten PS mana ya? Nah, DS gede. PS 3 menit. Empati dan dukungan. Enggak apa-apa, empati dan dukungan. Empati dan dukungan. Iki buka empati dan dukungan, buka kurung, Bu. Empati dan dukungan itu berarti membantu pelayanan murid untuk mendapatkan pembelajaran. 3 menit lagi. Pelayanan untuk mendapatkan pembelajaran. Kurung tutup. Nggih. Menentukan siapa yang terlibat. Berarti langsung titik 2, Bu. Siswa. Kepala sekolah. Enter apa mboten, Pak? Apa? Mboten bisa enter. Bu, kepala sekolah dulu, Bu. Kepala sekolah dulu. Oh, mboten. Kepala sekolah, guru, siswa. Guru, siswa, dan pengawas sekolah ya. Komite ikut enggak, Bu? Komite. Mboten ya, Pak. Mboten kula libatkan yang kemarin. Oke, Bu. Berarti ya ini ketiga, Bu. Fakta-fakta yang relevan, Bu. Fakta yang relevan. Fakta yang relevan. Fakta-fakta yang relevan. Titik 2, Bu. Enter. A. A kelas
Ada beberapa kelas yang kosong, tidak ada guru kelasnya. B. Guru mapel, ya, guru mapel PAI dan PJOK, Nggih. guru mapel PAI dan PJOK belum ada ya. Atau tidak memiliki, Pak? Ya tidak memiliki ya. Tidak memiliki, ngoten Mas, tidak memiliki guru mapel dan Tidak memiliki ngarep awak. Ngarep. nggih, nggih, nggih. Tidak memiliki guru PAI dan PJOK. Terus untuk guru yang hafalan itu guru kelasnya juga nderek Pak setiap pagi. Guru apa? Setiap pagi niku ada pembiasaan hafalan 1 hari niku 2 ayat. Dadosnya guru kelas, guru mulak diniyah juga semuanya memegang siswa. Loh, Bu, Dinia sama mulak tidak ada gurunya? Ada 2 orang. Oh, nggak ada. Gak, Bu, sementara itu saya tambahin pas main dokan paket foto ngeceking ya. Oh, ngoten, nggih, nggih. Waktu habis. Waktu habis gimana ya? Disimpan, Bu, simpanan saya, Bu. Nggih. Stop sharing nggih, Pak nggih. Nggih, stop sharing. Kita kembali ke awal. Kemudian dia ini petisi sampun nggih. Nggih, sampun, Pak. Nggih, kalau keluarkan nggih. Oh, keluar.